Setahun sudah. Akhirnya akan meninggalkan kurungan yang dirancang dengan cermat ini. Tianming. Batas waktu setahun selesai, kamu bebas. Selama setahun, setiap hari aku memikirkanmu. Dia dahulu wanita yang sangat kucintai. Tapi dia juga yang membuatku kehilangan semua ingatan, dan melihatku dikirim ke rumah sakit jiwa. Berhasil. Obat kehilangan. Telah berhasil dibuat. Tianming. Tianming, kamu hebat sekali. Kamu tahu nggak? Black Gold Technology sudah setuju untuk berinvestasi, nanti obat amnesia. Pasti bisa mengguncang seluruh dunia riset. Ciuman baru, ya. Nilainya tak bisa diukur dengan uang. Yao Yao. Akan memasukkan namamu ke dalam daftar pencipta. Aku ingin kamu dan aku. Kita nikmati serakan seluruh dunia bersama. Yao Yao. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu menyuntikkan obat lupa padaku? Tianming. Maaf, Tianming. Kecelakaan sebulan lalu. Yanting menyelamatkanku. Menderita penyakit serius. Dia tidak pernah punya pacar. Dokter bilang dia punya 1 tahun. Jadi, aku berjanji menjadi pacarnya selama setahun. Menemaninya hingga tahun terakhir dalam hidupnya. Jadi, Sebulan yang lalu kamu memintaku untuk menyiapkan. Apakah semua itu untuk dia? Tianming. Jangan salahkan aku. Obat amnesia ini efeknya hanya 1 tahun. Ketika kamu pulih ingatan, Yanting pun sudah meninggal. Kamu akan melupakan kejadian dalam setahun ini. Kita akan seperti tidak ada yang terjadi. Sayang seperti dulu. Tianming. Yao Yao melakukan ini demi kebaikanmu. Takut kamu merasa sakit melihat kami bersama. Makanya diberi suntikan obat amnesia. Kalau kamu mau menyalahkan, salahkan aku saja. Jangan khawatir. Aku akan menjaga Yao Yao. Setelah 1 tahun, aku akan mengembalikan Yao Yao padamu dengan utuh. Tianming. Jangan salahkan Yanting. Dia menempatkanmu di rumah sakit jiwa demi kebaikanmu. Khawatir efek obat kehilangan ingatan menimbulkan masalah. Kalau ada hal tak terduga, dokter rumah sakit jiwa bisa langsung menangani. Demi kebaikanku? Hari ini 1 tahun setelah obat lupa ingatan habis. Kenapa Tianming bersikap seperti orang asing? Apakah mungkin? Nona Lu, ada batch pertama obat lupa ingatan bermasalah. Tes menunjukkan semua orang yang disuntik akan mendapatkan ingatan. Akan ditunda 3 hari sebelum pulih. Tenang, Tianming. Batch obat mengalami masalah. Ingatanmu akan pulih setelah 3 hari. Ayo, kita pulang. Apa? Saya segera ke rumah sakit. Tianming Yanting terluka.
Saya harus ke rumah sakit. Kamu pulang dulu, tunggu saya. Ingatanku sudah pulih. 3 hari ke depan adalah tambahan 3 hari dariku untukmu. Halo Pak Yi. Selamat atas keluarnya dari rumah sakit, Pak Ye. Pak Ye, dosis obat amnesia belum sempurna. Pemulihan ingatan lebih cepat 3 hari dari yang diharapkan setahun. Bisa menyimpan ingatan 1 tahun terakhir. Untungnya pemulihan ingatan lebih cepat 3 hari. Kalau tidak, seumur hidup aku terjebak di penjara ini. Yi Tianming, kamu berani juga, ya? Berani keluar dari rumah sakit jiwa, hari ini kamu tidak membuat tempat ini sebersih cermin. Kamu akan berlutut di depanku. Jangan bangun. Hmm. 88. Ye Tianming bersedia mengikuti proyek penelitian 3 tahun di Rumah Sakit Jiwa Jiangcheng. Tolong bantu saya keluar. Jangan apa yang kalian lakukan? Tinggal 3 hari lagi. Kamu akan keluar dari rumah. Sayang sekali ya. Tanpa kamu. Bagi kami bertiga. Sungguh, dia melewatkan begitu banyak keseruan. Telanjangi dia. Ambil foto untuk digunakan sebagai alat tafaminawa. Untuk menghindari berbicara omong kosong setelah keluar dari rumah sakit. Biarkan aku pergi. Tuan Yi, saya menemukan Anda. Siapa kamu? Saya Wenwan Black Gold Technology. Ayahku di luar negeri. Dia menerima pesan SOS MU dan langsung mengirimku untuk menyelamat. Tuan Yi, saya akan mengantar Anda pergi sekarang. Saat Anda pulih nanti, Anda bisa melanjutkan penelitian. Nona Wen. Saya berjanji pada ayah Anda, tidak akan ingkar janji. Tapi saat ini saya tidak bisa pergi. Nona Wen. Saya meminta sesuatu dari... Silakan, Tuan Ye. Saya berharap Anda bisa umumkan obat amnesia punya efek samping menunda pemulihan ingatan 3 hari. Saya butuh waktu 3 hari ini untuk menyelesaikan beberapa hal. Oh ya, Selidiki kecelakaan mobil Lu Yao setahun lalu, hasilnya. Sudah ada petunjuk. Orang-orang di bawah sedang mengumpulkan bukti. Pak Ye, ini adalah buku penelitian sains 3 tahun yang dijanjikan kepada ayah saya untuk dilakukan. Ayah saya sebenarnya menghormati pendapat Anda. Tidak akan menyalahkan karena menolak. Hanya berharap Pak Ye bisa mempertimbangkan baik-baik. Kapan penelitian dimulai? 3 hari kemudian. Benar-benar kebetulan. Juga 3 hari. Pak Ye, tidak perlu bertanya pendapat Nona Lu sebelum membuat keputusan? Tiga hari kemudian. Di dunia ini, Ye Tianming tidak akan ada lagi. Tiga tahun tidak pulang. Tidak tahu apakah rumah ini masih punya tempat untukku. Maaf, kata sandi yang Anda masukkan salah. 3 tahun tidak pulang. Sampai sandinya diganti. Yao Yao, kode kunci pintu ini adalah hari pertama kali kita bertemu, jadi kamu dan saya tidak akan lupa kode kunci pintunya. Kita sepakat, dilarang mengganti kode kunci pintu, kalau tidak kita akan hidup sendirian. Baik. Pak Ye. Mengapa berdiri di luar dan tidak masuk ke rumah? Kodenya sudah diganti. Saya tidak bisa masuk. Pak Sao pelupa, jadi Nona Lu menggantinya. Kode kunci pintu. Silakan masuk, Tuan Ye. Apakah hanya masalah ingatan buruk?
Yanting, kamu. Yao Yao. 3 hari lagi, aku akan disuntik dengan Anlesan. Aku takut kehilangan kamu, jadi tidak bisa menahannya. Yanting. Nyawaku diselamatkan kamu. Kebaikan ini akan selalu aku ingat. Meski suatu hari kamu pergi, aku tidak pernah melupakanmu. Yao Yao. Pikirkan bahwa aku sudah hampir. Bisakah menciumku sekali saja? Aku tahu setahun bersamaku hanya untuk membalas budi. Di hatimu tetap mencintai Kak Tianming. Aku tidak merebut tempat miliknya. Juga hampir 30 tahun. Biarkan aku pergi. Menunggu akhir sendirian. Aku janji padamu. Nona Lu, Tuan Ye sudah kembali. Tianming, kamu pergi kemana? Kenapa baru pulang? Aku khawatir. Khawatir padaku? Mungkin di hatimu, hidupku tidak lebih berarti dibanding luka kecil Zhao Yanting. Jangan salah paham Tianming, aku tadi hanya membantu membalut luka Yanting. Terserah. Tianming, akhirnya kamu kembali. Setahun ini, aku dan Yao Yao selalu memikirkanmu. Kita saling kenal, kan? Tianming pura-pura tidak kenal aku. Dia marah karena aku mengambil Yao Yao darinya. Semua salahku. Tidak muncul dalam hidup kalian. Tianming juga sudah kembali. Aku pamit dulu. Yanting. Jangan terlalu dipikirkan. Tianming disuntik obat pelupa. Dia butuh 3 hari untuk memulihkan ingatannya. Dia tidak kenal kamu. Awalnya khawatir. Bagaimana mengusir Ye Tianming? Tak disangka Tuhan memberi saya waktu 3 hari lagi. Yao Yao, meskipun Tianming masih 3 hari untuk pulih ingatannya. Tapi Tianming sudah kembali. Aku harus memberikan tempatku. Malam ini aku tidur di ruang penyimpanan. Yanting, ada apa denganmu? Aku terkilir, sakit sekali. Cepat bangun. Yao Yao, tenang saja. Aku sendirian juga bisa jalan ke gudang. Kamu dan Tianming tidak bertemu. Tidak mengganggu untuk ngobrol. Yanting, kecelakaan mobil 3 tahun lalu menyelamatkanku. Pergelangan kakimu ada masalah. Bagaimana tega membiarkan kamu tidur sendiri di gudang? Tianming, Yanting keseleo, biarkan dia tidur di kamar utama malam ini, aku akan mengurusnya. Kali ini kamu tidur di gudang. Sakit, 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 sakit. Seyak Tuan Zhao tinggal di izini, Nona Lu, untuk mencegah menyebabkan Tuan Zhao Gangguan stres pasca trauma. Baru saja semua foto ini disimpan. Tidak apa-apa. Bagaimanapun, aku tidak punya ingatan sebelumnya. Apa yang terjadi? Kenapa suara bayi menangis di rumah? Iya, Itu anaknya Nona Lu dan Tuan Zhao. Apakah ini anaknya Lu Yao? Yao Yao. Sudah 3 tahun kami menikah, ibu mendesak ingin cucu. Bagaimana dengan saya? Saya juga mau satu. Jadi. Tianming, obat pelupa belum berhasil diteliti. Fokus saja pada karir. Soal anak, saya ingin menunggu lebih lama. Ternyata dia hanya tidak ingin punya anak dengan saya. Tianming Kak. Saya ingin memperkenalkan anak saya dan Yao Yao dengan serius kepadamu, tidak menyangka kamu sudah tahu. Lihat sini.
Dia mirip sekali dengan Yao Yao. Aku dan Yao Yao sudah sepakat, nanti Tianming bisa jadi ayah baptis anaknya. Aku bahkan tidak mengenalnya. Kenapa aku jadi ayah baptis anaknya? Tianming, kamu pasti belum pulih ingatan? Lu Yao yang bilang begitu padaku. Kamu memang beruntung. Bisa keluar dari rumah sakit jiwa dengan utuh. Maksudmu apa? Apa kamu tahu rahasia di rumah sakit jiwa? Tianming bro. Makanan bisa sembarangan makan, tapi kata-kata jangan sembarangan, jangan fitnah aku ya. Tapi, aku harap kamu pergi sendiri. Menghilang selamanya dari dunia Lu Yao. Jangan lupa. Aku adalah suami sahnya kan? Di rumah ini. Sudah jadi orang luar. Dulu Yao Yao bisa memilihmu. Itu karena kamu hanya penggantiku saja. Sekarang aku telah kembali dan bersama Yao Yao, kami punya buah cinta. Aku harap kamu bisa punya harga diri, pergi dengan sendirinya. Pakai kamu tidak takut. Aku memberitahu Lu Yao semua? Menurutmu siapa yang Yao Yao percaya sekarang? Aku atau kamu yang baru keluar dari rumah sakit jiwa? Aku sudah memberikanmu kesempatan. Kalau kamu tidak menghargainya, jangan salahkan aku kalau begitu. Tianming, Aku tahu kamu tidak suka padaku, tapi jangan lampiaskan pada anak. Anak itu tidak bersalah. Ye Tianming. Tahu kamu kesal, tapi jangan memukul anak. Bersikap seperti lelaki sejati. Aku sangat kecewa padamu. Aku sangat kecewa padamu. Membiarkan istriku diambil pria lain, itu bukan lelaki. Istriku melahirkan anak pria lain, apakah itu lelaki? Yanting satu-satunya anak keluarga, mengidap penyakit demi menyelamatkan aku, tidak menikah. Tidak punya anak, aku memberikan keturunan. Bagaimana? Katakan lagi. Anak bayi tabung, bukan seperti yang kamu pikirkan. Bisakah kamu sedikit bertanggung jawab? Bagaimana caranya supaya bisa jadi pria yang bertanggung jawab? Yao Yao, jangan marah lagi Tianming. Aku dengar jika lama di rumah sakit jiwa, bisa terpengaruh kebiasaan buruk pasien lain. Tianming pasti terpengaruh kebiasaan buruk, makanya jadi begini. Tapi anak itu tidak bersalah. Aku khawatir kalau Tianming punya masalah lagi, dia bakal menyakiti anak itu lagi. Itu bisa jadi masalah. Waktu itu aku khawatir obat amnesia akan merusak sarafmu, jadi aku kirim kamu ke rumah sakit jiwa. Kalau terjadi sesuatu, bisa segera diobati. Tapi tak menyangka kamu kena pengaruh di rumah sakit jiwa. Terpengaruh kebiasaan buruk. Orang-orang, kemari. Tangkap dia, Apa yang kamu lakukan? bawa ke basement. Lepaskan aku. Lepaskan. Kalian mau apa? Yanting bilang cara ini bisa kontrol emosimu. Kamu sudah keluar dari rumah sakit jiwa. Kamu akan masuk masyarakat normal. Aku melakukan ini untuk menstabilkan emosimu. Tianming, jangan salahkan kami. Ini untuk kebaikanmu. Aku mengalami efek samping kuat dari rumah sakit jiwa. Kumohon, jangan. Tianming, bertahanlah semalam ini. Besok kamu akan merasa lebih baik, seperti orang normal. Tianming, proses perawatan pasti akan menyakitkan. Rasa sakit hanya sementara. Aku yakin, kamu akan segera kembali normal. Yao Yao, ayo kita keluar. Jangan ganggu pemulihan Tianming. Jangan.
Rumah ini sudah tidak ada tempat untukku. Masih ada 1 hari. Saatnya pergi. Tianming akhirnya bangun, menakutkan saya. Beruntung Yanting segera menemukan kau pingsan. Membawa kau ke rumah sakit. Terima kasih. Jangan begitu, sudah seharusnya aku lakukan. Kak Tianming, jangan marah, kami mengunci kau di ruang bawah tanah. Ini demi kebaikanmu. Kami ingin penyakitmu membaik. Kalau kau marah, marahlah padaku, tapi jangan pernah marah sama Yao Yao. Tidak apa-apa. Yao Yao. Lihat Tianming, dia pemaaf. Aku bilang dia tidak akan marah. Tianming. Ini khusus buat kamu. Apa ini? Aku dan Yao Yao akan segera menikah. Ini undangan khusus buat Tianming. Tianming, besok Yanting akan disuntik eutanasia. Permintaan terakhirnya adalah menikah denganku. Waktunya mendadak, aku belum sempat minta izin dan memutuskan. Besok langsung menikah? Pas hari ketiga, kebetulan banget. Gak masalah. Toh aku juga gak punya. Ingatan sebelumnya. Terserah kamu mau gimana. Tianming, pernikahan ini palsu. Besok hari ketiga, setelah kamu pulih ingatan. Setahun terakhir dan ingatan 3 hari ini akan hilang. Saat itu, kita akan kembali mesra seperti dulu. Kak Tianming, jadinya bantuin aku sampai akhir. Tanda tanganilah juga perjanjian ini. Tianming, perjanjian perceraian ini palsu. Semua untuk keinginan terakhir Yanting. Agar pernikahan ini terlihat lebih nyata. Setelah ini selesai, aku pasti akan rujuk denganmu. Kalau aku tidak salah ingat. Setelah aku tanda tangan, perjanjian perceraian ini butuh waktu 30 hari untuk berlaku? Tidak perlu, Tianming. Kamu dan Yao Yao sudah berpisah 1 tahun, asalkan tanda tangani perjanjian ini. Bisa segera bercerai. Kebetulan sekali sudah 1 tahun berpisah, itu juga waktu di mana aku dijebloskan ke rumah sakit jiwa. Yao Yao, aku sudah bilang, Kak Tianming pasti setuju. Apa yang aku utang padamu, setelah ingatanmu pulih, pasti kubayar lipat. Aku sudah tidak perlu kompensasimu lagi. Tianming ge. Aku dan Yao Yao mau coba baju pengantin. Ikutlah dengan kami, aku ingin mengajakmu. Jadi pendamping pria kami. Saksikan kebahagiaanku dan Yao Yao. Tianming, tubuhmu belum pulih, jadi tidak usah? Gak apa-apa. Momen sepenting ini. Bagaimana aku bisa tidak melihatnya langsung? Nonalu, Tuan Zhao. Kalian datang, gaun pengantin dan tuxedo. Sudah siap. Terima kasih. Dan pria ini adalah... Oh, dia itu. Ini pengiring pengantin pria. Datang untuk menemani kami mencoba pakaian. Yao Yao. Kamu coba gaun pengantinnya, aku mau bicara dengan Tianming. Baik, bantu aku hibur Tianming. Ye Tianming, sekarang kamu sudah lihat jelas. Siapa yang lebih berat dalam hati Yao Yao, aku sudah beri kamu kesempatan untuk mundur. Tapi kamu memilih mempermalukan. Apakah kamu takut aku pilihan ingatanku? Dia akan kembali padaku? Kamu sudah tanda tangan surat cerai. Setelah aku dan Yao Yao dapat sertifikat dan mengadakan pernikahan. Dia akan jadi istriku secara sah. Bahkan jika kamu pulihkan ingatan. Ada banyak cara bagiku untuk membuat Lu Yao tetap di sampingku. Dan untukmu, Ye Tianming. Kau hanyalah anjing terlantar yang terusir. Pangantin wanita sangga cantik. Yao Yao, kamu sangat cantik. Menikahimu adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku. Menjadi istri Yo Tianming adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku, Lu Yao. Aku, Lu Yao, tidak akan pernah menikah dengan pria lain selain Yo Tianming. Jika kau masih nekat, maka kali ini akan kubuat kau benar-benar menyerah.
Yao Yao. Aku mencintaimu. Kamu mau menikah denganku? Pak Zhao romantis, aku terharu mau menangis. Cinta Pak Zhao pada Nona Lu disaksikan langit dan bumi. Nona Lu, terima Pak Zhao ya, menikahlah dengannya. Yao Yao. Ini keinginan terakhirku sebelum tutup usia. Begitu banyak karyawan menonton, kamu juga tidak mau membuatku malu, kan? Baiklah, aku setuju. Luar biasa. Bukti kecelakaan ditemukan, sedang dikirim ke Hai Saatnya pergi. Tianming. Hei Yao Yao. Bisa bantu lihat aku pakai gaun mana? Baik, aku bantu lihat. Tuan Ye, bukti kecelakaan sudah dikirim ke Haiteng. Saya sudah tahu. Perkembangan situasinya? Tim riset berangkat besok jam 10 pagi. Tidak tahu bagaimana jadwal Tuan Ye? Tenang, saya akan berangkat tepat waktu. Tianming, kamu mau kemana? Ingin menunggu ingatanku pulih. Ke makam orang tuaku. Tianming, soal di butik gaun pengantin tadi. Semoga nggak memikirkan. Yanting akan menerima suntikan eutanasia, berharap aku mewujudkan keinginan terakhirnya. Nyawaku diselamatkan olehnya. Nggak apa-apa, aku memang nggak memikirkannya sama sekali. Baguslah. Setelah besok, aku Lu Yao akan selamanya hanya milikmu, Ye Tianming. Tianming, besok di pernikahan, aku dan Yanting ingin minta satu hal lagi padamu. Ini adalah Cincin yang kupakai untuk melamar Lu Yao waktu itu. Yanting tidak punya cincin, jadi kuharap bisa pinjam cincin lamaran waktu itu. Dia punya mimpi besar, yaitu menjadikanmu tamu istimewa besok dan naik panggung beri kami cincin. ku. Yao Yao, di mana kamu letakkan celanaku? Yanting, tunggu aku sebentar. Tianming, aku harap kamu bisa bersamaku memenuhi keinginan terakhir Yanting. Hanya 1 hari lagi. Semua ini akhirnya selesai. Untung saja tidak. Datang, mundur, tepat Tuan Ye. Ini adalah kebenaran kecelakaan Nona Lu setahun yang lalu. Lanjutkan sesuai rencana. Tenang saja Tuan Ye. Apakah Anda benar-benar ingin melupakan Nona Lu? Pergilah ke tempat pernikahan. Zirkan ini kepada Lu Yao. Jangan khawatir, Tuan Ye. Para hadirin sekalian, selamat datang para tamu, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menghadiri pernikahan Tuan Zhao Yanting dan Nona Lu Yao. Sekarang mari kita berikan tepuk tangan meriah, mengundang kedatangan pengantin pria. Zhao Yanting sosok luar biasa, lebih baik daripada sampah seperti Ye Tianming. Sekarang mari kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah. Mengundang kedatangan pengantin wanita kita. Hari ini Lu Yao menawan. Dia jadi bangga sekolah kita. Meski pernikahan ini palsu, Tapi Lu Yao dan pasangan sejati, Lu Yao mencintai Zhao Yanting. Zhao Yanting belajar di luar negeri. Ye Tianming bisa masuk. Sebenarnya hanya pengganti Zhao Yanting. Semua orang tahu pernikahan hari ini. memiliki makna khusus. Mengkerken. Dan hari ini, Tuan Zhao Yanting dan Nona Lu Yao. Mereka juga akan mengundang orang terpenting dalam hidup mereka.
untuk mengantar cincin nikah mereka, menyaksikan pernikahan mereka. Mari kita sambut PAK Yi Tianming. Siapa wanita ini? Bukankah tunggu Ye Tianming? Mungkin Ye Tianming malu datang, bayar orang buat kirim cincin. Kamu siapa? Di mana Ye Tianming? Siapa saya tidak penting. Saya di sini untuk kirim barang buat Pak Ye. Lihat, ada retakan di berlian. Aku ingat ini cincin yang Ye Tianming gunakan saat melamar Lu Yao. Berlian abadi, berlian retak. Apakah perasaan mereka sudah hancur begitu saja? Di mana Y Tianming? Di mana dia? Kenapa tidak datang sendiri? Tuan Ye tidak bisa datang. Tidak bisa datang? Maksudmu, apa yang terjadi pada Tianming? Tuan Ye sudah sepenuhnya meninggalkan dunia. Apa yang kamu katakan? Yao Yao. Tidak mungkin, Tianming mencintaiku. Bagaimana dia meninggalkanku? Yao Yao. Jangan terlalu berpikir. Tianming tidak akan pergi tanpa pamit. Pasti ada alasan lain kenapa dia tidak datang. Ya, pasti begitu. Aku akan telepon Tianming sekarang. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi sementara waktu. Telepon Tianming tidak terhubung. Kenapa bisa begini? Tianming tidak pernah tidak mengangkat teleponku. Di mana sembunyikan Tianming? Nona Lu, saya sudah jelaskan dengan jelas. Tuan Ye sudah meninggalkan dunia. Tidak mungkin. Tianming akan mendapatkan ingatannya. Kita bisa kembali ke kehidupan bahagia setahun lalu. Bagaimana mungkin dia akan meninggalkanku? Ini kamu. Pasti menyembunyikan Tianming. Tidak, Pesan dari Nona Lu sudah saya sampaikan. Percaya atau tidak, itu bukan urusan saya. Ini adalah hadiah besar dari Tuan Ye untuk Nona Lu. Nona Lu. Semoga kamu bisa melihat hadiah ini dengan baik. Ma participe. Yao Yao, Waktu yang tepat untuk upacara. mari kita selesaikan upacaranya dulu. Kita bisa menunggu melihat hadiah yang disiapkan Tianming. upacara ini tidak mendesak. Saya perlu segera tahu kemana Tianming pergi. Tampilkan isi drive USB ke layar. Baik, Nona Ye. Bagaimana mungkin ini terjadi? Saya dan Lu Yao akan melewati persimpangan ini pukul 9 malam. Nanti kamu menabraknya dengan mobilmu. Kamu tahu harus bagaimana setelah ini. Jangan khawatir, Tuan Zhao. Saya akan bilang kalau saya mabuk saat menyetir. Tapi, lihat ini. Ada 5 juta di kartu ini. Cukup buat kamu hidup nyaman selamanya. Jaga mulutmu baik-baik, saya tidak ingin ada orang ketiga tahu tentang ini malam ini. Jangan khawatir. Hal terjadi malam ini, Tuan Zhao. À Cannes, c'est il y a 5 ans c'est la mania. Jadi ternyata kamu yang merencanakan kecelakaan mobil itu. Hao Yanting, kau sungguh berani. Yao Yao, bukan caranya. Biar saya jelaskan. Video ini palsu. Seseorang menjebak saya. Barang kemasan. Membingkai Anda. Bagaimana Anda menjelaskan hal-hal ini? Yao Yao, Izinkan saya menjelaskan. Apa yang sedang kamu jelaskan? Kamu ternyata menipuku. Berpura-pura sakit parah. Kamu manfaatkan rasa bersalah menipuku agar menikah denganmu. Tak kusangka kamu orang sekeji ini. Apa? Dia ternyata tak sakit parah? Semua ini kebohongan dia? Sia-sia aku merasa iba padanya. Tak kusangka dia licik. Oran Sekeji, ini benar-benar menjijikan.
Yao Yao, dengarkan aku menjelaskan. Bukan begitu caranya. Karena aku terlalu mencintaimu, aku terpaksa melakukannya. Bagaimana Tianming bisa menyelidiki hal ini? Apakah mungkin Tianming sudah memulihkan ingatannya? Benar. Pasti Tianming sudah memulihkan ingatannya, kalau tidak bagaimana dia bisa mengingat kejadian setahun yang lalu. Aku harus jelaskan semuanya pada Tianming. Yao Yao, Tianming, kamu di mana? Tianming, kamu di mana? Ini aku. Semua salahku. Membuat Tianming pergi dengan kecewa. Ini kamu. Semua karena kamu. Semua karena kamu. Tianming pergi karena kamu. Yao Yao, kamu salah paham. Aku melakukan ini karena mencintaimu. diam. Aku beritahu. Aku selalu mencintai Tianming di dalam hatiku. Aku tidak pernah mencintaimu. Itu kamu. Kau menghancurkan kebahagiaanku dengan tanganmu sendiri. Ayo pergi. Tinggalkan rumahku dan Tianming. Lu Yao, apakah menurutmu akulah penyebab kepergian Ye Tianming? Seandainya bukan karena kamu, bagaimana mungkin Ye Tianming pergi? Ini aku. Itu benar. Kamu setuju suntik Tianming dengan obat pelupa dan membawanya ke RS jiwa. Bayi tabung juga atas persetujuanmu. Termasuk pernikahan ini juga atas persetujuanmu. Kamu berpikir dengan menyalahkan semua padaku. Kamu bisa tidur nyenyak? Iya. Ini aku. Akulah yang memaksa Tianming pergi. Akulah biang keladinya. Ini aku. Ini aku. Yao Yao. Barusan itu salahku. Aku tidak mengatakannya keras. Kak Tianming mencintaimu, pasti tidak meninggalkanmu. Dia hanya pergi jalan-jalan sebentar, tidak lama lagi akan kembali. Tianming bilang, dia akan pergi jalan-jalan. Dia mencintaiku. Tianming sangat mencintaiku. Bagaimana mungkin dia tega meninggalkanku? Sekarang aku akan mencari Tianming. Baik, aku mengerti. Segera jaga semua mitra, aku akan kembali ke perusahaan sekarang. Yao Yao. Apa yang terjadi di perusahaan? Obat yang dikembangkan dengan rencana Tianming sebelumnya gagal diuji. Sekarang mitra meminta pengembalian dan memutuskan kontrak dengan grup. Yao Yao. Salahku. Kalau bukan karena aku, Tianming tidak akan pergi. Obat juga tidak akan bermasalah. Sekarang bukan waktu tepat untuk membicarakan. Yang paling penting sekarang adalah segera menemukan Tianming agar bisa menyelamatkan krisis perusahaan. Yao Yao. Yao Yao. Aku tahu kandungan obat Tianming, mungkin. Aku bisa membantu perusahaan dalam masa sulit ini. Kepergian Tianming adalah karena aku. Aku harus membantu perusahaan bangkit, aku tak bisa lagi melihat grup yang dibangun Tianming hancur. Karena aku mengalami kebangkrutan. Yao Yao. Beri aku kesempatan. Kesempatan untuk menebus. Kepergian Tianming. Karena kamu. Jika kamu tidak bisa menyelesaikan masalah grup. Jika kamu tidak bisa melindungi grup untuk Tianming, menghilanglah dari pandanganku selamanya. Baik. Aku bersumpah. Pergi ke perusahaan dulu.
Selesaikan krisis. Ye Tianming. Sayang sekali, hanya memaksamu pergi, tidak bisa melihatmu kelan. Namun selama aku masih memiliki perusahaan yang kamu dan Lu Yao bangun, cepat atau lambat akan jadi milikku. Apa rahasia di... Halo pemirsa, kami di bawah gedung Black Gold. Menurut kabar terpercaya, di bawah pimpinan Pak Ye. Tim Black Gold mengembangkan obat yang bisa membunuh sel kanker LAN dan menyelesaikan masalah kanker. Mereka telah mencapai pencapaian yang mengundang perhatian dunia. Catat, datang, mobil Pak Ye datang. Kenapa bukan Tuan Ye turun? Di mana Tuan Ye? Nona, Apakah Tuan? Kenapa tidak datang? Pergi kemana? Lokasi Tuan Ye belum diungkapkan. 3 hari kemudian, organisasi kami akan mengadakan konferensi pers. Tuan Ye juga akan hadir. 3 tahun berlalu. Waktu berlalu dengan cepat. Pak Ye Direktur Wen. bisa berhasil meneliti obat kanker. Pak Ye. Anda berperan besar. Konferensi pers 3 hari mendatang. Saya akan mengumumkan. Prestasi besar Anda. Anda terlalu baik. Terhadap ketenaran seperti ini, sudah lama saya tidak peduli lagi. Tuan Y. Ini kehormatan pantas kamu dapatkan. Kalau bukan karena bergabung, tim di bawahku ini mungkin seumur hidup tidak bisa mengembangkan obat anti kanker. 3 tahun lalu kamu bergabung dengan kami. Kamu sudah bercerai. Sekarang, Sudah genap 3 tahun. Tuan Ye tidak tahu. Apa rencanamu tentang urusan pernikahanmu? Sebenarnya aku. Pak Ye, Jangan buru-buru menolak. Nak. putriku selalu mengagumimu. Bagaimana pendapatmu tentang putriku? Ayah, apa yang kamu bicarakan? Apa yang kamu bicarakan? Gadis bodoh, cepat kemari. Bukankah kamu... Selalu mengagumi Pak Ye, kalau kamu malu, biar kungkapkan. Ayah datang bantu kamu. Pak Ye, bagaimana pendapatmu tentang putriku? Jika kamu setuju, aku segera memilih hari baik dan kita bisa langsung menikah. Pak Wen, putri Pak Wen baik, tapi 3 tahun terakhir ini. Aku sibuk penelitian dan belum sepenuhnya pulih. Maaf ya, Pak Wen. Makanan enak tidak takut terlambat. Pak Ye, makan siang untukmu. Ayo kita makan. Pak Wen, terima kasih niat baikmu, tapi tidak bisa. Selama 3 tahun penelitian, tidak memperingati ulang tahun kematian ibuku. Hari ini aku kembali. Ingin pergi melihat ibuku. Pak Ye adalah orang yang berbakti. Aku juga tidak enak menghalangi. Waner, ikut la bersamanya. Enggak. Lindungi keselamatan Pak Ye dengan baik. Nak, ayah bisa membantu sampai di sini. Mengenai kamu mendapatkan Ye Tianming. Itu tergantung padamu. Baik, ayah. Dulu aku tidak punya kesempatan untuk mengejar Ye Tianming. Kali ini aku tidak akan melewatkannya lagi. Sudah 3 tahun. Tianming. Kamu sebenarnya di mana? Tapi jangan khawatir. Selama 3 tahun ini, peringatan kematian selalu menggantikanmu berziarah ke... Pak Lu, ini adalah karangan bunga matahari yang disiapkan untuk ziarah Ibu Tuan Ye. Ibu suka bunga matahari. Setiap kali aku dan Tianming berziarah, kami selalu membawa bunga matahari. Ada kabar dari Tianming? Orang-orang menyelidiki, tapi belum ada berita yang bisa diandalkan, baik itu pesawat, kereta api maupun kapal. Tidak menunjukkan jejak Pak Ye. Tianming, di mana kamu sebenarnya? Pergi ke Gunung Du, menjenguk Ibu Tianming. Maaf ya Bu. 3 tahun terakhir saya tidak sempat menjenguk Anda. Tianming berjanji. Aku tidak akan melewatkan hari peringatanmu lagi. Pak Ye, rencana penelitian selesai. Saat obat dijual, Anda tidak perlu menyembunyikan identitas. Saat itu, Black Gold Consortium akan mendanai upacara besar untuk ibumu tidak perlu. Ibuku suka ketenangan.
Langsung katakan saja. Aku menerima daftar konferensi pers dan menemukan bahwa grup yang didirikan juga ada di dalam daftar. Tapi setelah Anda pergi, diganti menjadi grup Lu. Lihat. Apa Anda ingin saya menghapus grup Lu dari daftar? Tidak usah repot. Apa yang harus datang, pasti Saat ini obatnya belum resmi dirilis. Di luar negeri ada kelompok gelap. Semua mengawasi gerakan obat itu. Demi keamanan Anda gunakan nama samaran. Terutama jika bertemu kenalan. Saya khawatir. jangan khawatir. Aku tahu harus bagaimana. Pakil. Ini topeng telah kusiapkan untuk Anda. Sebelum konferensi dimulai, Anda harus mengenakan topeng ini. Baiklah, mari turun. Di sini. Kenapa seikat bunga matahari? Paklu. Bunga matahari ini, ada masalahkah? Aku dan Tianming tahu. Bibi suka bunga matahari. Saat berziarah, selalu membawa setangkai. Hanya aku dan Tianming yang tahu ini. Itu Tianming. Tianming pasti sudah datang. Pengabdi Tianming. Apakah itu kamu? Apakah kamu sudah kembali? Paklu. Kamu baik-baik saja? Mungkin bunga matahari ini tidak ada hubungannya dengan Tuan Ye. Mungkin saja. Hanya kebetulan saja. Hanya Tianming yang tahu. Rahasia bunga matahari. Pasti Tianming sudah datang ke sini. Tianming pasti sudah turun gunung. Cepat. Mari cepat turun gunung untuk mencari Tianming. Tianming. Benar-benar Tianming. Tianming, aku Lu Yao, jangan tinggalkan aku lagi. Buzong. Lu Song, tangan Anda terluka, cepat kejar. Aku menemukan Tianming, tak bisa biarkan dia pergi. Cepatlah. Yao Yao. Bagaimana luka Lu Zong? Sekretaris macam apa kau Zong? Aku Yanti. Aku baru saja melihat langit terang. Pastinya itu Ye Tianming. Tidak jelas, dilihat Direktur Lu. Yao Yao, tenang dulu. Jika memang benar itu Tianming, pasti orang-orangnya sudah menerima kabar, tapi sampai sekarang belum ada kabar dari Tianming. Pasti salah lihat. Tidak mungkin, orang di mobil itu benar-benar Tianming. Yao Yao, mungkin karena kamu sangat merindukan Tianming, jadi sesaat salah lihat. Itu aku. Salah menilai orang. Yao Yao, khawatir, suruh bawahan menyelidiki ini. Tapi sekarang, ada hal lebih penting. Yang harus kukatakan, Hal apa? aku dapat kabar konsorsium Black Gold mengembangkan obat anti kanker. Tokoh besar dari peneliti akan menginap di Hotel Black Gold. Jika kita segera ke sana dan dapat kesempatan bertemu dengannya, kita pasti bisa mendapatkan izin distribusi obat, membuat grup Lu menjadi lebih sukses lagi. Orang penting. Halo para penonton, saya sekarang berada di depan hotel. Pak Ye akan menginap di Hotel Black Gold. Kita akan segera melihat wajah asli Pak Ye. Sudah datang. Mobil dari Black Gold Corp sudah datang. Pak Ye, Pak Ye. Tolong berbicara untuk kami. Pakil. Nona Wen, di mana Pak Ye? Kenapa tidak datang bersama? Iya Nona Wen, apakah pria bertopeng ini adalah Tuan Ye? Tuan Ye demi kimenan Anda. Identitas Anda sementara belum diungkapkan. Pastikan wartawan tidak memasuki hotel mengganggu Tuan Ye. Baik. Yao Yao, iring-iringan dari konsorsium Black Gold. Orang penting mengembangkan obat anti kanker sudah tiba. Apa kamu yakin kita bisa dapatkan bagian dari penjualan obat kanker? Tenang saja Yao Yao. Selama kita bisa bertemu orang penting. Dengan kemampuan grup Lu, pasti bisa. Baguslah. Kita dapatkan bagian penjualan obat kanker. Pasti bisa membalik krisis grup kita saat ini. Ayo kita masuk, baik.
Langit. Tianming. Tianming. Tuan Ye. Helangidia. Berani sekali kamu. Bahkan berani Bonalu. Tuan Yi ini TMU istimewa saya. Semoga tidak mengganggu tamu saya. Kamu tidak bisa menanggung akibatnya. Itu kamu. 3 tahun lalu kamu membawa Tianming pergi. Aku tidak peduli siapa kamu. Kembalikan Tianming padaku. Kepergian Ye tidak ada hubungannya denganku. Mengapa dia pergi? Nona Lu tahu lebih baik daripada aku. Kenapa Tianming pergi? Iya, itu aku. Tidak, Tianming mencintaiku. Dia tiba-tiba pergi. Pasti karena kamu. Kamu mengancam dia. Tianming pergi tiba-tiba dariku. Tianming, bukan maksudku. Dengar aku, Tianming. Berani sekali menghalangi aku. Tahu siapa aku? Yao Yao, jangan buat keributan lagi, Bu. Maaf sekali. Istriku mengira salah, emosinya meluap. Tolong jangan salahkan saya. Cara dia memanggil istrinya sangat intim. Yanting, belum mengakui kesalahan. Tolong hentikan dia. Dia Tianming. Wanita ini, aku bukan Ye Tianming yang kau bicarakan. Aku bahkan tidak mengenalmu. Bagaimana bisa begitu? Kamu adalah Tianming. Berani melepas maskermu? Bonalu. Kamu terlalu kasar pada tamuku. Jangan ganggu tamuku lagi. Jangan salahkan kalau tidak sopan. Lepas topengmu. Pasti bisa membuktikan. Pranajarya. Tenangkan dirimu dulu. Maaf mengganggu kalian berdua. Jangan salahkan kami ya. Mari kita pergi. Tianming, Tianming. Kenapa harus mencegahku? Yao Yao. Pasti kamu salah lihat tadi. 2 orang tadi, identitasnya tidak sederhana. Jangan lupa tujuan datang ke sini. Jangan sampai terjadi kesalahan. Aku benar-benar salah lihat. Tidak salah. Meskipun dia memakai topeng, tidak jelas wajahnya, tapi aku kenali matanya itu. Itu adalah Tianming. Apa mungkin orang itu benar-benar Ye Tianming? Tianming, aku tahu kamu di dalam. Tolong aku, kumohon. Jangan sembunyi lagi dariku, boleh? Buka pintunya, ya, Tianming. Tuan Ye, suite hotel disiapkan untuk Anda. Jika kurang cocok, beritahu. Sudah memberikan instruksi. Seluruh hotel akan melakukan yang terbaik untuk melayani Anda. Terima kasih. Kamar ini memuaskan. Yang penting Bapak Ye puas. Kamu istirahat. Aku pergi urus perusahaan. Ada pertemuan video yang harus dihadiri. Tetap di sini dan lendanji Bapak Ye. Siap, ya. Bawa mereka pergi. Aku tidak suka dikelilingi orang. Baik, akan kami lakukan. Ayo pergi. Kau cari siapa? Siapa kamu? Kenapa ketuk pintu kamarku? Hei, kamu sebenarnya siapa? Kenapa masuk kamarku? Kamu sebenarnya siapa? Kalau nggak keluar aku lapor polisi. Tianming, Tianming. Tianming. Tianming, buka pintunya. Tianming. Tianming, kamu sebenarnya di mana? 3 tahun sudah. Akhirnya aku tak perlu menyembunyikan nama lagi. Meeting video secepat ini? Apakah Wenwan sudah kembali? Tianming, akhirnya aku menemukanmu. Tianming, akhirnya aku menemukanmu. Kau tahu selama 3 tahun ini. Mencarimu betapa susahnya? Nona, kurasa kamu salah orang. Talong Sedra Kellyur Sekarang.
Tianming, aku tahu kau masih membenciku, tapi aku benar-benar tahu salahku. Aku mohon padamu. Jangan abaikan aku, ya? Aku tidak bisa tanpamu. Aku tidak bisa tanpamu. Nona, aku memang kenal Ye Tianming. Tapi aku bukan dia. Tidak mungkin, aku pasti tidak salah. Kamu jelas-jelas adalah Tianming. Tianming. Aku tahu kamu marah tentang pernikahanku dengan Zhao Yanting. Benar kan? Tianming, kamu salah paham. Kita belum menikah. Tianming. Mari segera menikah lagi, oke? Tahukah kamu, terkadang perasaan itu seperti kaca, begitu retak. Diperbaiki, tidak akan berguna. Tidak mungkin begitu. Tianming. Aku tahu selalu ingin punya anak, janji padamu. Sekarang, kita ingin seorang anak milik kita. Kakak. Aku mirip sekali dengan Ye Tianming, tapi aku akan memberitahumu. Aku benar-benar bukan dia. Tidak mungkin. Tidak mungkin salah mengenali. Aku ingat. Ada bekas luka di lengan Tianming. Itu karena dia menolongku dulu. Yao Yao, cepat minggir. Tianming. Tianming. Tianming, bagaimana kamu? Kamu baik-baik saja? Jangan bercanda. Jangan khawatir, baik-baik saja. Hubungi ambulans, segera ke rumah. Yao Yao, yang penting kamu baik-baik saja. Aku rela berkorban nyawa. Tunjukkan bekas luka di lenganmu untuk membuktikan apakah kamu adalah Ye Tianming. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin tidak ada bekas luka. Pakil. Obat penyembuh ini belum diuji klinis. Saat ini, pengobatan bekas lukanya juga belum diketahui. Jika terjadi sesuatu tidak dapat menyebabkan kerusakan kulit, Anda adalah ketua peneliti kami. Hal berbahaya ini sebaiknya diserahkan ke orang lain diuji coba. Ya, pas Y. Kalau terjadi sesuatu Anda, Rencana obat anti kanker kita bisa hancur. Orang lain juga manusia. Obat pemulihan ini dikembangkan sendiri, jika ada akibatnya. Saya yang bertanggung jawab. Luka ini saya dapat ketika menyelamatkan Lu Yao. Mari kita gunakan luka ini untuk uji klinis, sebagai cara mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu. Semua sudah diperiksa. Sekarang bisa dibuktikan. Aku bukan dia yang kamu maksud? Bagaimana mungkin tidak ada bekas luka? Bagaimana mungkin tidak ada bekas luka? Aku ingat. Di dada Tianming. Ada satu tempat, tanda lahir yang hanya aku tahu. Ini bisa membuktikan kamu benar-benar Ye Tianming. Biarkan aku lihat. Lu Yao. Kau mau ribut sampai kapan? Kau tahu namaku. Masih bilang bukan Ye Tianming. Kau adalah presiden grup Lu, siapa di Jiangcheng yang tidak tahu? Minta Anda keluar dari kamar. Tidak, Tianming, aku tidak mau, aku tidak akan pergi. Ah, Ye Tianming, hentikan. Yao Yao, kau baik-baik saja kan? Ye Tianming, beraninya menyakiti Yao Yao, kamu laki-laki atau bukan? Aku bukan laki-laki. Yanting. Jangan salahkan Tianming, salahku, makanya Tianming benci padaku. Yao Yao, kamu mencarinya 3 tahun, tapi dia kejam padamu. Laki-laki seperti ini tidak pantas mendapatkan cintamu. Aku yang tidak pantas. 3 tahun yang lalu, aku disuntik obat pelupa, dikurung di rumah sakit jiwa, dan dicerai, sedangkan dia hanya mencariku selama 3 tahun saja. Ye Tianming,
Kamu pikir kalau kamu kembali, kamu bisa merebut Lu Yao? 3 tahun lalu aku bisa mengusirmu, kali ini. Aku juga bisa. Ye Tianming, kalau kamu masih pria, minta maaf pada Yao Yao sekarang. Tuan. Saya bukan De Tianming. Tapi kalau Anda di sini, saya akan melaporkan ke polisi. Ye Tianming, apa-apaan sih kamu? Aku lihat, kamu butuh sedikit masalah. Berhenti. Berhenti. Tuan Ye, kamu baik-baik saja? Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Beraninya kamu. Berani menyakiti tamu pentingku. Tahu nggak dia itu siapa? Sudahlah. Biarkan mereka. Tidak, aku tidak pergi. Siapa dia? Dia pakarku. Pacar. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Baiklah, Ye Tianming. 3 tahun lalu kamu menghilang. Untuk pergi jauh dengan wanita ini. Tianming. Yanting tadi bilang benar kamu menghilang 3 tahun lalu. Dengan dia kabur. Saya bukan yang kalian sebut Ye Tianming. Kejua. Tidak ada komentar. User Marika. Maaf ya. Tadi saya terburu-buru, itu sebabnya saya melakukan ini. Tidak apa-apa. Baleka minta tolong padamu? Pak Ye, aku ingin kamu menyelidiki Zhao Yanting. Informasi tentang rumah sakit jiwa tempat aku dikurung dulu. Tianming. Apakah benar orang itu bukan kamu? Tianming. Kamu sebenarnya di mana? Mazuk. Paklu. Baru menerima kabar batch obat dikirim ke mitra. Tidak lolos inspeksi dan semuanya dikembalikan. Apa? Bukankah akan lolos inspeksi? Kenapa tiba-tiba tidak lolos? Detailnya saya juga kurang tahu. Sebelumnya mereka bilang pasti lolos. Ini Pak Zhao. Zhao Yanting. Dia di mana? Pak Zhao dia. Di kantor. Aku akan mencarinya. Sayang. Kapan sebenarnya kamu akan serikan Lu Yao? Sudah tidak sabar. Ingin menikahimu. Sekarang belum waktunya untuk cerai. Tunggu sampai semua saham grup ada di tanganku. Zhao Yanting, apa yang kamu lakukan? Kamu lagi ngapain? Yao Yao, kenapa kamu datang? Saya dan Pak Lu perlu bicara. Keluar dulu. Baik. Yao Yao. Duduk cepat. Zhao Yanting. Uji obat diberikan ke mitra tidak lolos. Sebenarnya apa yang terjadi? Beri 1 miliar untuk dana penelitian, ini hasilnya padaku. Yao Yao. Jangan buru-buru, aku juga sedang menyelidiki masalah ini. Akan diatasi dengan sempurna. Tahukah kamu, jika tidak bisa menyerahkan tepat waktu kepada mitra, grup Lu akan menghadapi kompensasi 100 kali lipat. Ingatlah, 3 tahun lalu berjanji padaku. Jika tidak bisa mengatasi krisis grup, kamu harus pergi. Untuk selamanya tidak akan bertemu lagi. Yao Yao. Menggantinya 100 kali pun hanya 10 miliar. Sepele saja. Maksudmu apa? Ayo Yao Yao, duduk dulu, aku akan pelan-pelan menjelaskan. Yao Yao. Aku sudah menghubungi toko besar dari konglomerat gelap. Kami mendapatkan kesepakatan lisan. Begitu obat anti kanker ini diluncurkan. Grup Lu kami
Bisa dapatkan izin penjualan 30%, ini bisa bawa keuntungan triliunan bagi grup lu kita. Bisa bawa keuntungan ribuan triliun. Apa yang kamu bilang itu benar. Pasti benar. Sekarang bekerja sama dengan grup keuangan Black Gold adalah yang terpenting. Sedangkan, partner lain hanya bernilai ratusan miliar. Nanti setelah kita kerja sama dengan Black Gold, mereka pasti memohon kepada kita. Baik. Selama kamu bisa kerja sama dengan Black Gold. Masalah obat tidak memenuhi standar. Aku tidak ribut. Tenang saja Yao Yao. Pasti akan memuaskanmu. Yao Yao, aku ada satu hal yang perlu bantuanmu. Ada apa lagi? Aku ingin kamu mengalihkan saham kepadaku. Biarkan aku menjadi pemegang saham terbesar di Lu Group. Apa maksudmu? Yao Yao, jangan salah paham. Aku berhubungan langsung dengan tokoh besar konglomerat gelap. Menjaga kerahasiaan, semua perjanjian harus kutandatangani sendiri. Jadi mereka menuntut aku harus jadi pemegang saham terbesar di grup Lu. Yao Yao, perjanjian pengalihan saham ini berlaku 1 hari setelah acara penandatanganan. Sahamnya otomatis kembali padamu. Selain itu, kalau kamu ingin mendapatkan kembali Brother Tianming, kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. Apa hubungannya ini dengan Tianming? Akhirnya kena jebak. Yao Yao, kalau tebakan saya benar, kemarin yang kita temui, pasti adalah Kak Tianming. Dan Kak Tianming enggan mengenali kamu, bukan hanya karena marah padamu, tapi lebih karena wanita di sampingnya itu. Apa hubungannya dengan wanita itu? Menurut pendapat saya, wanita itu pasti bukan orang biasa. Dan alasan Kak Tianming bersamanya pasti karena dia tertarik dengan kekayaannya. Tidak mungkin. Tianming tidak suka kemewahan. Saya juga percaya Kak Tianming bukan pria yang suka kemewahan. Tapi sekarang, grup Lu sangatlah lemah. Jika kamu memenangkan kembali Kak Tianming, kamu harus membangkitkan kembali grup Lu. Menandatangani kontrak dengan Black Gold Consortium adalah kesempatan terbaik. 3 tahun lalu, semua salahku. Kalau bukan karena aku, Kakak Tianming tidak akan pergi marah. Aku melakukan ini juga untuk menebus rasa bersalahku pada Kakak Tianming. Yao Yao, Kalau kamu tidak percaya padaku, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Aku tanda tangan. Semoga kali ini kamu menepati janji. Jangan kecewakan aku lagi. Tenang saja, Yao Yao. Aku janji tidak akan membuatmu kecewa. Lu Yao, oh Lu Yao. Kamu selalu hanya jadi mainanku saja. Bagaimana perkembangan urusannya? Bos, Saya sudah menyelidiki catatan reservasi. Orang kemarin adalah Ye Tianming. Wanita di sampingnya belum ada informasi. Tidak penting lagi. Di mana foto-foto yang diambil? Aku akan kirim ke ponselmu sekarang. Ye Tianming, Ye Tianming. Kau pikir kau kembali? Kau bisa mengambil kembali semuanya. Di mataku, kau hanya seekor semut. Bagaimana berjalan? Tuan Ye, bukti sudah lengkap. Memeriksa aset Zhao Yanting dan menemukan dia menggunakan dana perusahaan Lushi Group untuk berjudi di luar dan sudah kalah semuanya. Baik. Kumpulkan semua bukti. Hari ini adakan sidang untuk Zhao Yanting. Baik, Tuan Ye. Saya agak jauh dari hotel konferensi pers, mungkin tidak bisa tepat waktu.
Jadi, Tuan Ye pergi ke konferensi pers. Baik. Akan mulai sekarang. Kamu yakin bisa Bagian penjualan obat anti kanker. Yao Yao, tenang saja. Tidak akan ada kejutan. Kamu hanya perlu bersiap untuk sukses besar. Semoga kontrak ini bisa memenangkan hati Tianming. Bahkan jika mendapatkan hak penjualan obat anti kanker, itu tidak ada hubungannya denganmu, Lu Yao. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, selamat datang di acara penelitian obat anti kanker kami. Yakin Anda menyadari kehebatan obat anti kanker ini? Ini adalah industri besar yang tidak bisa diukur dengan uang. Setelah konferensi pers hari ini, kami akan memilih kelompok yang kompeten untuk menandatangani penjualan. Sekarang mari kita sambut Dr. Ye, pengembang obat anti kanker. Tianming. Siapa orang ini? Kenapa memakai topeng? Apakah dia Dr. Day? Claudia Docteur, YE, Kenapatidak menang. Apa mungkin dia penipu? Dia bukan Dr. Ye, dia adalah penipu. Apa maksudmu bukan Dr. Ye? Kalau dia bukan Dr. Ye, lalu dia siapa? Tuan Zhao. Bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa dia bukan Dr. Ye? Saya melihat wajah aslinya di balik topeng. Dia bukan Dr. Ye. Dia sebenarnya adalah mantan suami Tuan Lu dari grup Lu, Ye Tianming. Apakah benar apa yang dia katakan, Nona Lu? Dia memang Tianming. Tianming, turunlah sekarang, ini konferensi Dr. Ye. Dr. Ye berpengaruh, berpura-pura jadi dia bisa berdampak serius. Bagaimana kamu tahu kalau aku bukan Dr. Ye? HMPH, Ye Tianming, apa yang kamu pura-pura? Kamu pikir karena kamu bermarga Ye, kamu jadi Dr. Ye sungguhan? Siapa sebenarnya Dr. Ye? Peneliti utama untuk obat anti kanker, berpengaruh tinggi, dibesarkan di luar negeri sejak kecil. Belum pernah ke negara Long, dan tidak ada yang pernah melihat wajah aslinya. Tuan Ye. Demi keamanan Anda, kami akan mengumumkan keluar bahwa Anda dibesarkan di luar negeri dan belum pernah ke negara Long. Dan menghapus semua jejak Anda di luar negeri. Baiklah. Cukup lepas topengnya, kita bisa buktikan dia palsu. Kudengar Dr. Ye lahir dari keluarga ilmuwan. Dibesarkan di luar negeri sejak kecil. Memang belum pernah ke negara naga. Aku mendengar Ye Tianming, peneliti dalam negeri dari negara naga. Tidak berpengalaman luar negeri. Jadi, Pria bertopeng jika benar adalah Ye Tianming. Maka dia pasti palsu. Tianming. Cepat turun, Dr. Ye datang, bakal kacau. Gak bisa tanggung resiko menyamar jadi dia. Yao Yao. Ye Tianming, berani kamu. Kamu menyakiti Yao Yao. Kamu bilang aku Ye Tianming. Apa aku memang Ye Tianming? Ye Tianming, kamu pandai sekali pura-pura ya. Formulir pendaftaran informasi ini. Ini informasi pendaftaran kamar hotel kemarin. Di sini tertulis dengan jelas. Penghuni kamar adalah kamu, Ye Tianming. Diam. Mau menyangkal, ya? Aku akan buka kedokmu sekarang, biar semua orang lihat sifat palsumu. Buka kedokku, siap hadapi akibatnya? Untuk penipu sepertimu, aku tak perlu pikirkan akibatnya. Aku kenal dia adalah Ye Tianming. beraninya dia. Berani menyamar jadi dokter. Buat berlutut dan minta maaf pada Profesor Ye. Ye Tianming, penipu kamu. Lihat kamu masih bisa pura-pura apa. Siapa bilang?
Ye Tianming tidak bisa jadi Dokter Ye. Siapakah Dokter Ye itu? Riwayat hidup kalian sama sekali tidak sama. Kamu tidak layak bahkan untuk menjadi asisten Dokter Ye. Teman-teman, Ye Tianming menyamar sebagai Dokter Ye. Kita tidak boleh melepaskannya. Ya benar, tidak boleh melepaskannya. Berani menyamar sebagai Dr. Yi. Dia harus membayar harganya. Minta maaf saja. Harus dihukum berat. Betul, betul, betul. Ye Tianming, kali ini kamu siap. Tianming. Yanting kenal orang besar di grup Heijin, minta bantuan Yanting supaya Dokter Ye bisa memaafkanmu. Minta maaf ke Dokter Ye. Kamu masih seperti sebelumnya. Apa Zhao Yanting katakan kamu percaya? Perkataanku tak pernah dipercaya. Tianming, bukan saatnya marah. Kita tidak bisa melawan Dokter Ye. Ayo selesaikan ini dulu. Yao Yao, Tianming yang sekarang bukan Tianming yang dulu lagi. Dia sekarang hanya seorang penipu yang suka pamer. Tidak pantas bersamamu lagi. Aku percaya Tianming tidak akan berubah. Tianming, mohon Yanting. Kalau tidak, saat Dokter Ye datang, semua akan terlambat. Dia tidak layak. Ye Tianming, kamu pikir meskipun kamu memohon padaku sekarang, aku akan membantu? Hari ini aku akan memberi pelajaran padamu. Hukuman terberat pengawal-pengawal. Orang ini berani menyamar sebagai Dokter Ye, cepat tahan dia dan serahkan ke Dokter Ye. Ya. Berani. Tuan Ye, Anda baik-baik saja? Tenang, aku baik-baik saja. Identitas sudah terbongkar sebelumnya. Konferensi pers sudah dimulai. Tuan Ye tak perlu sembunyikan nama. Sisanya biar aku urus. Baik. Berani sekali kalian. Berani sekali menyakiti Dokter Ye. Apa? Dia benar-benar Dr. Ye? Dia Y Tianming? Bagaimana bisa dia Dokter Ye? Iya, Riwayat hidup mereka tidak sama sekali. Sebelumnya demi melindungi keamanan Tuan, kami sengaja menyebarkan berita palsu. Tuan Ye adalah Dokter Ye yang sebenarnya. Ini. bagaimana mungkin ini terjadi? Tianming. Apakah kamu Dokter Ye? Aku sudah bilang berkali-kali. Kamu tidak pernah percaya aku, percaya Zhao Yanting. Aku. HMPH Ye Tianming. Kamu kecanduan bermain sandiwara ya? Pikir bisa cari orang sembarangan, lalu menyamar jadi Dokter Ye yang asli. Apa maksudmu? Jangan kira aku tidak tahu hubunganmu dengan wanita ini. Saya bukan orang bodoh yang mudah dibodohi dengan beberapa kata. Para tamu semua, jangan sampai kita tertipu oleh pasangan ini. Mengandalkan kata dari wanita tak dikenal ini untuk membuktikan Ye Tianming adalah Dokter Ye. Terlalu main-main, kan? Memang ini terlalu aneh. Ada benarnya. Jangan percaya kata-katanya. Kita harus berhati-hati, sekarang banyak sekali penipu. Bilang Ye Tianming adalah Dokter Ye. Apa buktimu? Saya jamin dengan integritas saya Pak Ye. Dia memang Dokter Ye yang asli. Integritas. Hahaha. Sungguh lucu. Kamu itu siapa? Punya hak apa untuk membuktikan? Putri Conglomerate Black Gold. Identitas ini cukup tidak? Putri Conglomerate Black. Dokter Ye bekerja sama dengan Black Gold. Jika dia benar-benar putri dari konglomerat Black Gold, maka Ye Tianming adalah Dokter Ye. Kita terpengaruh kata-kata Dan menyinggung kelompok keuangan hitam. dan Dokter Ye. Kalau begitu, Tidak ada tempat untuk kita. Tianming, kamu Dokter Ye? Grup Lu punya kualifikasi hadir konferensi pers tanpa Tuan Ye? Kalian tidak bisa masuk pintu ruang perjamuan. Tianming, apakah ini benar? Kamu memberikan grup Lu hak untuk menghadiri konferensi pers? Grup Lu memang dulunya didirikan olehku sendiri. Awalnya aku juga. Kamu selalu melawan aku. Biarkan Zhao Yanting bertindak bebas di sini. Sekarang aku putuskan untuk menarik semua saham dari Lu Group. Kenapa bisa begini? Kenapa Yao Yao, jangan takut. Dia sama sekali tidak berhak menarik saham dari Lu Group. Ye Tianming, kamu terlalu masuk ke dalam peran. Kecanduan berpura-pura, ya? Para tamu, jangan sampai kita tertipu oleh pasangan ini. Mereka penipu. Apa ini penipuan Jiansheng Entertainment?
Cao Xiao, jelaskan dengan jelas. Sebenarnya, Wanita ini adalah kaki tangan Ye Tianming. Sama sekali bukan nona besar konglomerat Heijin. Apakah kamu punya bukti untuk membuktikan? Tentu saja. Hanya dengan foto ini bisa membuktikan wanita ini adalah kaki tangan penipuan Ye Tianming. Satu foto, apa yang bisa dibuktikannya? Setahu saya, Dr. Ye baru kembali ke negara ini. sedangkan kalian Kemarin kita masuk hotel bersama. Para tamu. Saya sangat curiga mereka berkomplot menyamar dengan kontrak penjualan obat kanker untuk menipu uang kita semua. Apa? Itu sangat jahat. dua penipu yang nekat, mereka berani menipu kita. Untung Xiao Xiao menemukannya tepat. Kalau tidak, kita kena tipu pasangan penipu ini. Laporkan ke polisi supaya ditangkap. Duduk di penjara, laporkan ke polisi. Laporkan ke polisi. Yu Tianming, aku lihat kau tak bisa lagi berdalih. Tianming, berhenti bermain peran. Masih ada waktu berbalik. Kau selalu seperti ini. Kau hanya percaya pada Zhao Yanting. Tianming, melakukan ini untuk kebaikanmu, tanpa berpura-pura. Putri dari grup Black Gold. Atau sebagai dokter, Dua hal ini, Tidak bisa kita. tanggung jawabkan. sekarang kau mohon sama Yanting. Biar Yanting mohon. Kepada orang penting grup Black Gold. Pasti bisa menyelamatkanmu. Dengan aku di sini, Tuan Ye tidak perlu memohon siapapun, tak seorang pun bisa menyakitinya. Yao Yao. Kau masih tidak melihat jelas? Ye Tianming dan wanita ini. Bersekongkol, perasaanmu tidak berarti bagi mereka, benar-benar tidak peduli. Ye Tianming sudah melaporkan polisi. Kau dan kekasih kecilmu, tunggu saja ditahan selamanya. Kamu. Siapa yang melapor polisi? Dua polisi, saya yang lapor. Mereka menyamar sebagai Dr. Ye dan putri konglomerat. Saya curiga berat. Mereka mau menyamar untuk menipu uang dengan kontrak. Ye Tianming, kali ini kamu dan pacar kecilmu selesai. Curiga kalian menyamar untuk penipuan. Segera ikut ke kantor. Terima investigasi. Semua berhenti. Lihat cepat. Ketua konsorsium Black Gold datang. Tuan Wen datang, lihat, penipu itu pasti kena. Beraninya menyamar jadi Dr. Ye. Putri konsorsium Black Gold. Tuan Wen. Takkan membiarkan mereka lolos. Tuan Wen. Akhirnya Anda datang. Ye Tianming berani menyamar sebagai Dr. Ye dan putri Anda, dia tidak boleh dibiarkan begitu saja. Diam. Pak Wen. Anda sedang apa? Minguir. Minguir. Ketua grup Tianming Heijin sudah datang, minta maaf, mungkin Pak Wen anggap Anda pelanggar pertama kali. Akan memaafkanmu. Kamu akan segera tahu siapa aku sebenarnya. Maaf Pak Ye, ada rapat mendadak jadi saya terlambat. Maafkan kami jika Anda merasa tidak nyaman. Tidak terlambat, semuanya tepat waktu. Jangan khawatir, Pak Ye. Siapa Pandisi Yang Berani Mangina Pak YE. Kelompok Black Gold tidak akan membiarkannya. Apakah mungkin Ye Benar-benar Dr. Ye. Tidak mungkin, dia hanya seorang pria. Mungkin Ketua Wen, Pernah bertemu Dr. Ye. pasti Anda salah orang. Pak Wen. Ye Tianming itu penipu. Jangan sampai Anda tertipu olehnya. Diam. Pak Ye adalah Dr. Ye yang sebenarnya. Tidak. Tidak mungkin. Bagaimana bisa Ye Tianming adalah Dr. Ye? Pak Wen. Anda pasti salah orang, dia itu penipu. Pak Ye yang saya undang susah payah. Khusus untuk meneliti. Obat anti kanker yang ahli. Bagaimana mungkin saya salah? Ini bagaimana mungkin? Tianming, kamu adalah Dr. Ye. Kenapa kamu tidak memberitahu sebelumnya? Saya sudah memberitahumu berkali-kali tapi kamu tidak pernah percaya. Kamu hanya percaya Zhao Yanting. Ini salahku. Aku tidak seharusnya percaya kata-kata Zhao Yanting. Tianming, maafkan aku, ya? Lu Yao. Kamu sadar terlalu Di dunia ini, Tidak ada obat penyesal. jenis ini
Zhao Yanting. Kita berdua harus menyelesaikan ini hari ini. Ye Tianming, kamu pikir bergabung dengan Black Gold Corporation membuatku takut padamu? Ye Tianming. Kamu adalah Dr. Ye, lalu kenapa? Kamu susah payah bangun grup Lu. Perusahaan dan kontrak saham sekarang milik saya, Zhao Yanting. Di mataku, kamu selamanya hanya pecundang. Ditakdirkan untuk diinjak-injak olehku. Tianming, dengarkan penjelasanku. Zhao Yanting menipuku, bilang bisa bantu grup Lu dapat penjualan obat anti kanker. Saya tanda tangan kontrak ini karena itu, tapi kontraknya hanya berlaku sehari. Setelah besok, Grup Lu tetap milik kita. Lu Yao. Kamu terlalu naif. Buka mata baik-baik. Sekarang lihatlah, milik siapa sebenarnya grup Lu. kok bisa jadi begini? Kok bisa jadi begini? Zhao Yanting. Berani sekali kamu menipuku. Yao Yao. Selama mau tetap di sisiku. Grup Lu tetap milik kita. Kamu masih menjadi presiden grup Lu. Bahkan tanpa obat kanker, kita tetap dapat membuat grup Lu semakin kuat. Jangan harap. Orang yang selalu aku cintai hanya Tianming, jangan bermimpi lagi. Lu Yao. Aku sudah memberi kamu kesempatan, karena kamu tidak menghargainya. Jangan salahkan aku nanti. Tidak takut untuk memberitahumu. Aku sudah menghubungi perusahaan yang ingin membeli grup Lu. Setelah menandatangani kontrak sore ini, akan segera mencairkan dan pergi jauh-jauh. Zhao Yanting, kamu itu pria macam apa? Grup Lu. Didirikan sendiri oleh Tianming. Kembalikan saham itu. Kembalikan. Imut, kamu pikir kamu itu barang bagus. Kamu bilang kamu cintai Tianming, tapi selama 3 tahun kamu meninggalkanku di sisimu. Bukankah kamu menikmati memiliki aku di sisimu, jika kamu tak bijaksana? Jangan salahkan aku tak berbudi. Ye Tianming. Kamu pikir kamu juga menang? Grup Lu yang kamu bangun dengan susah payah. Sebentar lagi ini akan jadi modal saya kabur jauh-jauh hahaha. Hahaha. Di mata saya, kamu selalu jadi pecundang. Tidak pernah merasa menang. Tapi kamu juga tidak menang. Apa maksudmu? Pengumuman dari pengadilan Jiangtek. Di sini jelas tertulis. Perusahaan Lu bukan hanya milik Nona Lu, tetapi sebagian besar saham milik Tuan Ye. Nona Lu tak bisa memindahtangankan saham tanpa persetujuan Tuan Ye, terkait yang di tanganmu. Third Tarkak. Itu malah tidak sah. Bagaimana mungkin? Pasti palsu. Zhao Yanting. Kau kira merobek surat ini akan membuatmu aman? Aku beritahu. Orang-orang pengadilan dalam perjalanan. Mereka bisa membuktikan. Keaslian surat ini. Bapak Zhao Yanting, kami dari pengadilan Jiangcheng. Kontrak pengalihan saham. Grup Lu yang Anda lakukan. Investigasi tidak sah dan pengadilan Jiangcheng mempertahankan hak menuntut Anda dugaan kejahatan komersial. Tidak mungkin. Menyusup selama bertahun-tahun. Hanya untuk hari ini. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Tidak mungkin. Menyusup selama bertahun-tahun. Hari ini adalah tujuannya. Kenapa bisa jadi begini? Kamu. Kamu yang membuatku seperti ini. Zhao Yanting. Pikir ini sudah selesai? Aku masih punya hadiah besar untukmu. Jangan lupa apa yang diingatkan padamu. Aku tidak ingin mendengar kejadian tak terduga. Silakan tenang saja, Tuan Zhao. Y Tianming. Ke rumah sakit jiwa kita, meskipun dia sakit jiwa. Aku punya cara buat dia jadi sakit jiwa. Biar dia seumur hidup nggak bisa keluar dari rumah sakit jiwa. Kamu. Kok bisa punya video seperti ini?
Pasti saat ini. Direktur Rumah Sakit Jiwa dalam perjalanan untuk Sekarang sudah begini. Saya tidak keberatan memberi obat amnesia yang kalian suntikan ke saya dulu tidak sempurna. Saya pulih lebih awal 3 hari. Dan 3 hari sebelumnya, saya menyelidiki di rumah sakit jiwa. Alasan saya menyamar selama bertahun-tahun. Saya bisa dihukum. Benar. Dibanding licikmu, lebih percaya keadilan hukum. Karena itu tidak akan Satupun orang jahat lolos, dan tidak akan menzalimi orang baik. 2 polisi mau melapor. Zhao Yanting diduga menyuruh orang melakukan tindak kekerasan. Keaslian video ini dapat membuktikan kesalahan Zhao Yanting. Zhao Yanting. Saya sekarang curiga kamu menyuruh orang melakukan tindak kekerasan. Silakan ikut kami untuk pemeriksaan. Akhirnya semua selesai. Pak Ye, saya sudah memberitahu pengadilan dan polisi. Mereka pasti akan memutuskan dengan adil dan benar. Sekarang kamu sudah mendapatkan. Saya adakan pesta untuk merayakannya. Perji. Tianming. Tianming. Tunggu sebentar. Ada urusan lagi? Tianming, aku tahu salah. Maafkan aku, bisa menebus kesalahan seumur hidup. Tapi aku tidak mau kamu pergi dariku. Lu Yao. Setelah melukai, tidak ada pengampunan untuk Zhao Yanting. Zhao Yanting menghasut saya melakukan ini, bukan niat saya. Anda sampai. Tidak tahu letak kesalahanku. Sebaiknya kita berhenti saling menghubungi. Nona Lu, Tuan Ye mengatakan, ini sangat jelas. saya harap Anda tidak akan mengganggunya lagi di masa mendatang. Tianming sangat mencintaiku. Kenapa? Lu Yao. Aku cinta kamu. Apapun terjadi seumur hidup, aku takkan meninggalkanmu. Saat kamu sakit, Aku akan merawatmu. Saat kamu lelah, aku akan menjagamu. Saat sudah tua dan tak bisa aku bersedia tongkatmu. Merawatmu seumur hidup. Maukah kamu menikah denganku? Wanita, Carrie Lanya. 3. Aku hidup lebih menderita, gila. Paklu. Tidak bagus. Ada apa? Saya baru saja menerima kabar. Mitra bisnis membatalkan kerjasama bersamaan. Mengakibatkan produk baru. Semua tidak laku. Tidak bisa bayar pinjaman ban. Bagaimana bisa begini? Pasti karena konferensi pers Tianming, Pak Lu. Maksud Anda, apakah Pak Ye sudah kembali? Jika Pak Ye membantu kita, Bisa membantu grup melewati masa sulit ini. Tianming pasti akan membantu grup kita melewati masa sulit. Aku akan segera mencarinya. Maaf, Nona, Ini properti Black Gold. Anda dilarang Minggir, biarkan aku masuk. Aku ada urusan penting dengan Tianming. Biarkan aku masuk. minggir. Tianming, Nona Lu, mencari Tuan Ye? ini urusan pribadi antara saya dan Tianming. Apa hubungannya denganmu? Ada yang bisa bantu? Tianming, grup Lu kena krisis. Harap kamu bisa bantu. Aku dengar soal masalah grup Lu. Aku akan cari cara. Terima kasih, Tian. Pendahulu grup Lu adalah yang saya dirikan. Saya tidak akan diam saja. Kalau tidak ada hal lain, saya pergi dulu. Tianming, kamu tidak bisa memaafkanku? Aku salah. Selama 3 tahun ini, aku tidak pernah berhenti mencarimu.
Kamu masih ingat janji kita dulu? Tianming. Kamu bilang, kalau suatu hari aku mengkhianatimu, apa yang akan kamu lakukan? Jangan bicara sembarangan, tapi jika hari itu datang, aku akan pergi sendirian, dan tidak akan pernah memaafkanmu lagi. Tidak akan terjadi kok. Lu Yao. Kita tidak bisa kembali. Nona Lu. Tuan Ye, Sekarang dia menjadi sosok yang Black Gold Group lindungi secara khusus. Jadi, tolong jangan. ini kamu. Pasti kamu yang menghasut Tianming sehingga dia tidak mau memaafkan aku. Aku suka Tuan Ye, tapi aku tidak akan gunakan cara-cara licik. Keputusan Tuan Ye adalah keputusannya sendiri. Nona Lu. Apakah kamu masih belum tahu bagaimana mengkhianati Tuan Ye? Jika begini, Biar ku beritahu Nona Lu. Dulu, kamu bilang berterima kasih atas penyelamatan hidup Zhao Yanting. Tapi memaksa Tuan Ye disuntik obat amnesia. Apakah ini niat baik, atau kamu ingin pria lain untuk sensasi baru? Dulu, kamu mengancam Tuan Ye dengan moral Zhao Yanting untuk mendapatkan persetujuan darinya. kamu yang menghancurkan. Senda Tuan Ye untukmu. Sekarang semua ini adalah hasil dari perbuatanmu. Jika kamu benar-benar mencintai Tuan Ye, Tolong jauhi dia mulai sekarang. Ada API. Tuan Ye, Nona Lu ditangkap dan dibawa ke rumah sakit jiwa. Apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Alasannya saya juga nggak tahu. Oh. Kita ke rumah sakit jiwa. Nona Lu semalam. Dibawa ke rumah sakit kami. Semalam. Kami lihat Nona Lu. Keadaan mentalnya sudah parah. Dan kehilangan ingatan. Kehilangan semua ingatan. Ya, umumnya meskipun penderita gangguan mental. Mereka tetap. Memiliki ingatan saat sadar. Tapi Nona Lu. Tidak memiliki ingatan sama sekali. Tuan Yi. Ini yang kami temukan pada Nona Lu. Teming. Saat membaca surat ini, sudah kehilangan semua ingatan. Aku tahu semuanya ini karena kesalahan sendiri. Aku yang menyakiti kamu, mengecewakan kamu. Aku tidak pantas cintamu. Tianming, aku minta maaf padamu. Sayangnya sekarang, Aku tidak punya kesempatan. minta maaf padamu. Grup Lu adalah yang kamu dirikan sendiri. Aku sudah cari pengacara untuk siapkan kontrak saham. Sekarang, Aku kembalikan grup ini padamu. Tianming, Aku bermimpi tentangmu setiap malam belakangan ini. aku takut tak bisa melupakanmu. Sekarang, Aku juga sudah suntik obat pelupa. Lupakan semua kenangan. rasakan sekali ini. Rasa sakitmu waktu itu. Jaga dia baik-baik. Saya membayar semua biaya. Oke. Semua sudah selesai, saatnya tinggalkan kota sedih ini. Penumpang tujuan Paris, silakan menuju gerbang A2 untuk persiapan boarding. Ayah, saya tidak akan membiarkan Tuan Ye pergi. One Air, kalau kamu suka Tuan Ye, kejar dengan berani. Mengejar cinta tidak malu. Ayah, tahu apa yang harus dilakukan. Warner, Ayah berharap kamu bisa bahagia sepanjang hidup. pasti akan baik. Tuan Ye, tunggu sebentar. Nona 1. Kenapa kamu datang?
Annie. Tuan Yi. Aku suka kamu. Sudah lama sekali. Sebelumnya aku juga takut. Aku takut mengungkapkan perasaanku, tapi aku tahu kali ini dilewatkan. Aku menyesal seumur hidup. Tuan Yi. Maukah kamu menikah denganku? Nikahi dia. Nikahi Nona Wen. Bisa berdiri dulu tidak? Tuan Yi. Aku tidak akan berdiri. Tolong beri aku jawaban. Talkatau termo. Kamu berdiri dulu. Aku akan kasih jawaban. Sebenarnya. Aku sangat berterima kasih padamu. Selama bertahun-tahun kamu berkorban untukku. Sebelumnya aku tak punya keberanian. Aku tak bisa menghadapi cinta tersembunyi di hatiku. Naaman. Sekarang tak sembunyikan lagi. Nona Wen. Apakah kamu mau menikah denganku? Aku mau.